Baik. Yang pertama, susunan acaranya. Yang pertama adalah pengantar tujuan visi. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, yang selanjutnya, sebelum saya lebih lanjut untuk bagaimana kita bisa bersama-sama memahami dari visi sekolah kita, kemudian direlevansikan dengan karakteristik yang ada di sekolah kita. Nah, saya sebelumnya ingin menyampaikan bahwa di sini saya tidak akan merubah visi sekolah yang sudah ditetapkan oleh SMP Negeri 1 Pakis Jaya yang sudah dibentuk dari jauh-jauh hari. Tetapi di sini lebih tepatnya kita akan bersama-sama menyelaraskan dan merelevansikan antara visi sekolah yang sudah ada dengan bagaimana kita merumuskan visi yang memang idealnya yang berdampak kepada murid itu sendiri. Luar biasa, tinggal nanti Bapak Cahya selalu memberikan nuansa baru di sekolah ini dan juga bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk mewujudkan visi visi SMPN 1 Pakis Jaya agar lebih maju lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari visi ini adalah sebuah cita-cita atau impian untuk mewujudkan sebuah target di masa depan. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan atau meraih target di masa depan, maka awalnya harus mempunyai visi dan visi terlebih dahulu. Kemudian kalau menurut saya pribadi, visi lebih sederhananya adalah want to be dari organisasi. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dari sekolah yang kita duduki ini, dari sekolah yang kita selami ini. Mau dibawa kemana, tujuannya apa, itu bermula dari sebuah visi. Selanjutnya adalah imajiku tentang gambaran murid di masa depan. Saya meyakini Bapak Ibu guru semuanya pasti mempunyai sebuah imajinasi, ingin mempunyai murid yang bagaimana, murid yang seperti apa, murid yang bagaimana yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian saat diisi ditempelkan. Isi. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Silakan diisi. Ini rumusan visi berawal dari sebuah kalimat rumpang ini. Semuanya Pak. Satu-satu dulu. Ya. Nanti dibagikan lagi. Kalau sudah ditempel di sini. Satu-satu dulu. Ya, yang pertama kita memberikan. Kalau udah langsung ditempel di sini. Ya. Udah cepat sekali. Satu aja, satu dulu. Iya, di situ. Nah, Berapa bumil mah? spesialnya ke pertanyaan kedua. Kita percaya. Nggak percaya Percaya murid istri. Dia nggak percaya apa yang orang murid. Nyangkut. Ya. Hah? Ada pulpen. Situ bisa mah tuh.
sudah selesai Habis itu. yang pertama, lanjut ke nomor kedua. Kemudian kalau sudah selesai yang ketiga. Kita percaya, kalau nggak percaya gimana tuh? Aset bangsa. Murid adalah percaya bahwa murid adalah anak orang lain. Karton ini kan ada 3, nanti kalau udah beres saya potongkan dulu, disebutkan dulu, nanti diisi ke sini, nanti jalan dari kita gimana. Aku Nomor 2 di kertas apa yang kedua? Oh yang kedua di nomor 2 gitu. Ya di kartonnya sebelah. karton yang kedua. Salah dong. Aku percaya dia mah orang lain, anak orang lain. Bener sih, Bang. Nah, sifatnya. Manusia yang unggul, ini sudah terlihat unggul itu maju ya. Maju itu visi dari SMP kita. Unggul berarti maju ya masuknya. Kemudian pionir, berubah, bekerja sama. Maju, harmonis, dinamis ya. Dinamis kan ini berubah ya. Dinamis ini relevan dengan perubahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendidikan karakter sangat penting. Kolaborasi dan etika ini agamisnya ada, kemudian ramah anaknya juga ada, kemudian kolaborasi harmonisnya juga ada ya. Jadi sampai sejauh ini ketika kita melihat pernyataan-pernyataan dari kalimat rumpang, rumusan kalimat rumpang dengan sesuaikan dengan visi sekolah kita sudah cukup sesuai. Namun tadi ada semacam penambahan saja dari R-nya yaitu ramah anak ya. Nah selanjutnya yaitu inisiatif atau prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi dalam mengefektifkan visi yang sudah ada di sekolah kita, perlu adanya semacam inisiasi berupa kolaborasi dengan stakeholder yang lain dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Tadi sudah terjawab oleh Pak Rudi terkait dengan gambaran kolaborasi untuk mewujudkan visi yang ada di sekolah kita. Tentunya dengan bersama-sama untuk mewujudkan visi yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan harus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga goalsnya adalah berpihak kepada murid, well-being murid demi keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai masyarakat ataupun sebagai individu di sekolah. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara di sini goalsnya adalah bagaimana murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan prakarsa perubahan yang dapat berpihak kepada murid, bahkan disebutkan sebanyak 3 kali ya. Selanjutnya prakarsa perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jika ada, apa saja kira-kira menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya pribadi di sini dalam mewujudkan visi yang ada di sekolah kita, salah satu prakarsa perubahan yang bisa saya lakukan adalah dengan mewujudkan pembelajaran inovatif melalui penerapan teknologi digital menuju murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Perlu ditingkatkan dalam kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah kita. Nah, salah satu tahapan-tahapan dalam inquiry apresiatif ini kita harus memahami apa tahapan-tahapannya. Di sini ada tahapan yang disebut dengan tahapan bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, di sini saya sudah memberikan semacam prakarsa perubahan dengan menggunakan tahapan bagja. Di sini ada buat pertanyaan, jadi kita harus merumuskan pertanyaan-pertanyaan apa saja.
dan kemudian bagaimana tindakan dan penyelidikannya. Tadi prakarsa perubahannya saya menggunakan penerapan teknologi digital. Nah, di sini apa? Kira-kira pertanyaan yang bisa diajukan, kemudian bagaimana kita langkah-langkahnya, tindakan-tindakannya dan penyelidikannya seperti apa, bisa dirumuskan dalam sebuah pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran setelah kita merumuskan pertanyaan-pertanyaan tadi, lalu kemudian kita bisa ambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita selami selama ini menjadi guru. Kira-kira bagaimana langkah-langkahnya, kemudian apa solusinya dan lain sebagainya dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita selami selama ini menjadi guru. Setelah itu kemudian menggali mimpi atau dream. Nah, di sini pastinya kita mempunyai mimpi atau imajinasi dalam merumuskan sebuah visi. Nah, kira-kira bagaimana pertanyaannya? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang bisa saya lakukan dalam melakukan prakarsa perubahan tersebut. Selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Jadi setelah kita merumuskan pertanyaan, setelah kita mengambil pelajaran, setelah kita menggali mimpi, dan yang selanjutnya adalah menjabarkan rencana. Jabarkan rencana-rencana yang sudah kita rancang dalam melakukan sebuah prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi yang ada di sekolah kita. Bagaimana rencana selanjutnya yang bisa dilakukan dan bagaimana strategi yang tepat untuk menjalankan aturan pembelajaran berbasis digital. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi setelah kita menyelami langkah-langkah dalam tahapan bagja, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengatur eksekusi. Nah, di sini pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap sarpras yang digunakan dalam pembelajaran dengan media digital. Jadi harus ada semacam penanggung jawab sarpras infrastruktur yang ada di sekolah kita. Jangan sampai kemudian ketika tidak digunakan malah menjadi hal yang percuma gitu. Bisa jadi misalkan jadi kotor, jadi berdebu dan lain sebagainya. Jadi harus ada penanggung jawab dalam sarpras yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam program pembiasaan di bidang keagamaan. Nah, dalam pembelajaran digital itu diharapkan dapat membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu ada yang menyentuh aspek keagamaan. Makanya saya mengambil sebuah goals yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir penutup, ya alhamdulillah rangkaian acara dari awal hingga akhir telah selesai kita laksanakan. Dan kurang lebihnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh pengajar praktik sebagai closing statement ya, yang menjadi masukan, kritikan atau hal yang lainnya yang bisa membangun dan mendorong saya untuk lebih lebih mengembangkan kembali rumusan-rumusan yang ada dalam visi yang sudah saya buat dengan prakarsa perubahan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Sarman, ada yang disampaikan sebagai closing statement saja. Baik, terima kasih. Sebelumnya marilah Bapak Ibu kita memberikan aplaus kepada Bapak saya atas sangat luar biasa, menggugah semangat dan sangat menginspirasi penyampaian dan panduan dari Bapak Cahaya dalam menyampaikan materi, isi dan prakarsa perubahan. Semua alur dan langkah-langkah sudah terpenuhi dari kalimat rumpang, aset, atap, bagja, prakarsa perubahan dan inklusi apresiatif. Lalu juga menyampaikan tentang visi sekolah SMPN 1 Pakis Jaya Sapa Mardika.